Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Rinoto. Seperti biasa, kita kembali lagi ke pekarangan rumah. Sore ini setelah hujan turun, rupanya agak reda juga, sehingga kita bisa aktivitas lagi. Kita akan melihat coba beberapa tanaman kita yang kita tanam secara organik seperti ini. Misalnya, inilah bukti bahwa tanaman secara organik pun bisa sangat subur. Ini buktinya. Ini dia. Ini cesim kita tanam secara organik. Batangnya juga besar-besar. Ya, subur. Jadi ini bisa mematahkan bahwa meskipun tidak pakai pupuk kimia juga tanaman bisa sangat subur. Ini seperti ini misalnya. Nah, ini dia hijau, subur, daunnya lebat. Ini ditanam secara organik dengan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Bahan utamanya adalah kotoran hewan. Kita pakai kotoran sapi ya, yang sudah lama sekali menumpuk. Kita ambil yang bagian bawah. Ini dia hasilnya. Tanaman cesim kita subur-subur dan ada yang sudah siap panen. Ini sekitar umur 20 harian. Dulu tanam tanggal berapa lupa saya. Ini salah satu. Nanti kan kita lihat contoh beberapa tanaman yang lain lagi yang nampak sangat subur. Oke. Nah, ini satu lagi tanaman kunyit. Kunyit ini juga ditanam dengan sistem organik, yaitu menggunakan bahan-bahan organik terdiri dari pupuk kandang kotoran sapi, tanam pekarangan, kemudian skam, kapur dolomit, disiram dengan menggunakan mol, cucian beras, dan bahan-bahan organik lainnya seperti PJPR, urin sapi. Ini sangat-sangat subur ya, hijau ya. Ini kita masih pakai media sedikit, sekitar 15 cm. Nanti setelah ini beranak, ini sudah mulai muncul tunas baru. Ini sudah mulai muncul tunas baru. Nanti kalau tunasnya udah besar, nanti kita akan tambahkan lagi medianya. Tambah lagi 10 cm, mungkin 5 cm, tambah lagi 5 cm. Seiring dengan perkembangannya, semakin banyak tunas, semakin kita akan tambahkan tanahnya sehingga nanti penuh karung ini. Nah, karung ini karena sudah robek, nanti juga akan kita ganti yang baru. Nah, supaya lebih awet bisa pakai polybag seperti ini. Ini bukti bahwa tanaman organik juga sangat-sangat subur. Ini tanaman yang kedua yang kita miliki adalah kunyit. Ini tanaman kita yang ketiga, ada anggur. Kita tanam dalam polybag juga. Ini juga terlihat sangat subur. Ini stek ya, baru umurnya sekitar berapa kemarin ya, lupa, sekitar 1 bulan lah, 1 bulan lebih dikit kali. Sudah merambat ke atas sampai ke atap. Nah, itu dia. Sampai ke atap. Nanti akan kita buatkan anjang-anjang ya. Kita kebetulan sudah membuat reng dari kayu kemarin, kita buat. Ini ditanam menggunakan media tanam. Pas kebetulan waktu itu kita punya tanah merah, kita pakai tanah merah, kemudian sekam bakar, pupuk kandang, kemudian disiram dengan menggunakan mol, PJPR, dan POC air kencing sapi juga. Ini nampak subur. Nanti coba berapa bisa berbunga atau tidak, ini perkembangannya bagaimana. Nampaknya subur-subur sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa organik juga bisa sangat subur. Oke, kita lihat tanaman yang lain lagi. Ya, ini bawang merah yang kita miliki ya, di persemaian juga terlihat lumayan subur. Sama, menggunakan bahan-bahan organik dengan media tanam yang sama juga. Dan ini juga ada seledri yang ada di dalam paralon, sama, menggunakan media tanam yang sama juga. Perlakuannya sama juga, disiram dengan, kalau yang ini hanya pakai air kolam. Di bawahnya adalah kolam ikan nila, grameh ya, dan lele. Seledrinya sudah kita pindah-pindahkan ke tempat-tempat yang kecil-kecil. Terlihat subur juga. Ini juga ada yang di ya. Oke.
Kita lihat tanaman yang lain lagi. Pare, ini kita juga punya tanaman pare yang sangat-sangat subur. Bisa terlihat daunnya ini hijau, ya, hijau. Pada ujung-ujungnya itu muncul banyak sekali bunga dan bakal buah seperti ini. Ya. Ini dia. Nah, bunga dan bakal buah yang sudah besar juga banyak. Ini di dalam sudah besar, ini besar sekali. Ada lagi yang sebelah sana. Oke, nanti kita akan coba masuk. Ini banyak sekali. 1, 2. Ini juga ditanam secara organik di dalam polybag. Jadi meskipun ditanam secara organik tetap saja, cuma ini varietasnya memang pendek ya, pare yang pendek. Ini. Jadi bukan pare yang panjang. Atau mungkin ada teknik lain supaya menjadi panjang, kita belum tahu. Nanti coba akan kita tanya-tanya. Tapi yang jelas ini rata-rata ini parenya itu pendek-pendek, subur sekali. Kalau kita masuk ke dalam, oh ada, ini masuk ke dalam. Di sini ada juga. Di sana, ini dia. Ini dia besar. Bisa 20 sentian nih. Nah, ini dia. Ini ada lagi. Dan di sana sini banyak sekali yang kecil-kecil. Oke, kita di dalamnya nih. Nah, ini dia. Ada lagi, ada lagi. Mungkin 1 minggu lagi udah bisa kita petik. Ini dia. Oke. Ini dia. Lumayan. Ini bukti bahwa organik juga bisa. Padahal ini di bawahnya itu ada kangkung loh. Kangkung juga kemarin kita petik. Ya. Di bawahnya kita tumpang sari dengan kangkung. Oke, di atas banyak sekali muncul. Tuh ada lagi. Nah, ini membuktikan bahwa organik juga bisa sangat subur. Oke, kita lihat tanaman kita yang lain lagi. Oke, ini kita juga punya terong. Kita akan buktikan perbedaannya. Terong yang kita tanam di tanah yang dulu kita tanam saja kemudian tidak dirawat, kemudian yang kita pindahkan ke polybag dengan media tanam yang kita buat seperti biasanya. Perbedaannya sangat-sangat terlihat, sangat-sangat jauh perbedaannya. Ini daunnya sangat-sangat lebar. Ada 30 sentian. Lebarnya 20, panjangnya 30 cm. Terlihat sangat subur, hijau, di bawah juga bersih, tidak ada hama. Cuma ini sedikit di pucuk ini ada apa ini? Ulat paling ini. Kita buang. Ini di pucuknya sudah muncul bunga, bakal bunga. Ini sudah muncul bakal bunga ini. Nah, ini dia. Iya, ini dia bakal bunga. Ini ditanam di polybag dengan media tanam yang sama, yaitu tanah pekarangan, sekam, kemudian pupuk kandang kotoran sapi, kapur dolomit, dan kita tambahkan pupuk organik padat sedikit. Terus kita siram dengan PJPR, mol cucian beras, dan POC air kencing sapi. Ini dia. Ini bedanya dengan yang kita biarkan saja di tanah ini. Padahal umurnya sama. Dulu itu kita pindah dari yang di sini juga. Kita ambil yang di tanah ini, kemudian kita pindahkan ke polybag. Ini dia. Ini yang di tanah ini. Tidak subur karena memang tidak kita rawat. Dan banyak sekali gulma di bawahnya. Sangat perbedaannya sangat-sangat jauh. Itu sangat-sangat subur. Ya. Padahal di bawahnya itu kemarin kita gunakan untuk semai sesim. Kemarin sudah kita pindahkan semuanya. Tinggal di sisa paling 1-2 supaya besar. Kemudian sebelahnya juga ada semaian sesim ini yang siap pindah. Sebelahnya adalah cabai. Nah, yang ini bayam. Sudah kita petik berulang kali. Juga daunnya sangat hijau, subur ya. Kita hanya pupuk dengan menggunakan kotoran sapi saja. Sebelahnya ada jahe yang nampak atasnya sudah mulai ada yang menguning daunnya. Itu tidak tahu kita, tapi katanya kalau daunnya sudah menguning itu biasanya tandanya bahwa di bawah itu sudah ada rimpangnya katanya. Tapi coba akan kita biarkan dulu.
Udah subur banget cahayanya juga tadinya. Ini bayam, udah kita petik berulang kali ya. Jadi ini membuktikan bahwa memang tidak salah orang menyampaikan bahwa bahan-bahan organik di sekitar kita juga sangat bagus untuk tanaman. Nah, ini jahe kita, jahe merah kita yang masih berada di polybag, di karung bekas. Cuma kita letakkan di pinggiran bedengan. Ini karung bekasnya sudah mulai lapuk. Seharusnya kita bongkar, kita ganti supaya pertumbuhannya bagus. Ini tadinya cuma satu pohon, kemudian sudah beranak pinak banyak sekali, rimbun sekali. Kita tidak tahu dalamnya sudah ada rimpang apa belum. Nanti kalau ada kesempatan kita akan cek, kemudian kita perbaharui wadahnya, mungkin pakai polybag yang besar yang ukuran 60 supaya nanti pertumbuhannya bisa maksimal. Ini juga menggunakan bahan-bahan organik. Bahkan ini malah tidak dirawat ini. Hanya kita biarkan, cuma dia kena aliran air hujan yang membawa material organik dari bedengan yang kita miliki. Jadi bedengan kita ketika tersiram air hujan, maka dia akan ada yang terbawa oleh aliran air hujan ke sana, mengalir, kemudian sampailah ke tanaman jahe kita, sehingga turut seperti dikasih pupuk juga. Oke, kita lihat yang lain lagi. Ini kacang panjang sudah 3 kali petik, kita sudah petik 3 kali. Di atas tetap masih banyak sekali buah-buah kecil ya. Ini juga masih banyak juga buah-buah kecil. Kemarin kita udah petik 3 kali, mungkin udah dapat 3 kilo lebih. Sebagian kita konsumsi, sebagian kita tukar dengan lauk. Ini masih banyak sekali, dan bunga juga masih ada yang muncul. Ini sama, ini juga alami menggunakan pupuk organik. Kemudian pengendalian hamanya juga menggunakan organik pestisida nabati, yang dulu kita sudah tunjukkan beberapa kali semprot, dan hamanya alhamdulillah sudah terbebas hama ini. Ini bahkan ini hijau sekali nih daunnya. Nah. Oke. Kemudian ini dia terong. Ini bahkan terong tidak kita rawat sama sekali ya, sudah mulai muncul bunga. Oh, ini satu ada yang, aduh kenapa ini? Ini dia mungkin layu fusarium, karena kita tidak kurang perawatan ini. Kasihan sekali. Ini layu kayaknya ini satu. Padahal sudah mulai muncul. Kita akan cek. Ini memang ya batangnya beda warnanya ini. Ini layu nih, kayak kena fusarium nih. Karena memang lembab ya, hujan terus. Kemudian belum kita rawat ini gulmanya masih banyak sekali di bawah. Belum kita rawat. Ini bahkan ini belum kita tambahkan pupuk organik ini. Ini hanya menggunakan tadinya kita buat parit kecil untuk saluran pembuangan air limbah dari dapur. Kemudian tanahnya kita naikkan, kita buat bedengan di sini. Kemudian kita tanami terong. Bahkan ini belum kita beri pupuk kandang juga belum. Berarti air limbah dari dapur juga sangat-sangat subur. Ini buktinya, ini terong kita tidak kita pupuk sama sekali. Belum. Rencana besok setelah kita bersihkan gulmanya, kita akan tambahkan pupuk. Daunnya bolong-bolong ini. Daunnya bolong semua ini. Tidak ada yang rapat. Ini sudah mulai muncul bunga di sana sini. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan bisa berbuah lebat. Bunga sudah banyak banget ini. Oke. Ini ada beberapa. Kemudian di sana juga ada cabai yang tidak begitu subur sih. Memang yang di sebelah timur rumah ini yang di bedengan belum kita rawat ya. Masih kita mengandalkan bahan organik yang bawaan, dari tanah itu sendiri, yang kita dapatkan dari hasil membuat parit kecil, tempat saluran pembuangan air limbah dari dapur. Sementara memang belum kita maksimalkan perawatannya. Coba akan kita lihat. Karena cuaca juga kadang-kadang
kurang bersahabat ya. Jadi ketika kita akan aktivitas juga kadang malasnya hujan gitu. Oke, perkembangan selanjutnya, sebenarnya saya belum ingin membuat video ini karena belum terlihat buahnya. Paling ada pare yang terlihat buahnya sih, tapi tidak apa-apa supaya kita bisa mengetahui perkembangannya, bagaimana tanaman kita dari mulai tanam sampai berbunga, kemudian sampai berbuah dan panen juga, sehingga kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan menanam sayuran secara organik di sekitar rumah, di pekarangan rumah itu benar-benar bisa kita manfaatkan, benar-benar bisa bermanfaat, terutama untuk keperluan kita sendiri, akan makanan yang sehat buat keluarga kita. Oleh karena itu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kami mengajak pada para pemirsa sekalian, marilah mulai sekarang juga kita menanam sayuran secara organik di pekarangan rumah. Kalau tidak punya pekarangan, bisa kita gunakan pot, bisa kita gunakan botol bekas, kita bisa gantung juga di tembok seperti tadi yang tanaman seledri kita gantung di tembok juga, di pagar rumah juga bisa, dimanapun bisa. Pakai pot, pakai plastik, tidak ada pot pakai plastik, tidak ada plastik pakai wadah-wadah bekas. Jadi berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk mendapatkan sayuran secara organik dari lingkungan rumah kita untuk kebutuhan kita sendiri. Oke, kepada para pemirsa sekalian, karena kami memang dasarnya bukan petani, tidak mengetahui ilmu tentang bertani, kita hanya coba-coba, kemudian kita baca referensi, kemudian kita tanya kepada PPL, kemudian kita praktekkan, sehingga masih banyak sekali kekurangan, kesalahan dari sana sini. Mohon bimbingan, saran, kritik, masukan supaya kami lebih baik ke depannya lagi. Jika sekiranya video kami ini bermanfaat, silakan bisa di-share kepada teman, tetangga, sahabat, saudara, dan siapapun juga. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dan mudah-mudahan lebih banyak orang lagi yang bisa menanam seperti ini untuk melestarikan lingkungan kita, untuk menjaga alam kita menjadi tetap lestari, tidak rusak. Oke, kepada para pemirsa yang baru saja nonton video kami ini, silahkan klik subscribe di bawah. Mungkin di akhir video juga ada gambar keluarga kami, silahkan diklik untuk berlangganan gratis, sehingga ketika kita update video baru akan ada pemberitahuan. Oke, terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.